Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doma Mahfuza, NPM 2330 103134. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis investasi saham PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk atau sering disebut dengan MIKA dari sektor kesehatan. Berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, saya merekomendasikan BUI untuk saham MIKA dengan target harga sebesar Rp1.874.000 dan potensi upside sebesar 9,5%. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas. Pada slide ini, saya akan merangkum 3 katalis utama rekomendasi BUI. Yang pertama, MIKA ini mengoperasikan 26 rumah sakit, 17 RS Mitra Keluarga, dan 9 RS Kasih Group hasil dari akuisisi di tahun 2022. Tersebar di 12 kota yang strategis, yaitu Jabodetabek dan Jawa, dengan kapatis market BPJS dan asuransi swasta, didukung dengan kurang lebih 9.000 karyawan, serta platform digitalnya yaitu Altea Care. Kedua, fundamental keuangan yang sangat solid dengan pendapatan 4,87 triliun naik 14,3%, kemudian laba bersih sebesar 1,15 triliun naik sebesar 25,1%, gross margin naik menjadi 53,68%, ROE sebesar 17,63%, dan debt to asset hanya 11,12%. Yang ketiga, dari sisi valuasi, dengan EPS sebesar Rp82,43.000 dan rata-rata peer price sebesar 22,74 kali, diperoleh nilai intrinsi sebesar Rp1.874 per Rp4.000 per saham dibandingkan dengan harga pasar yaitu Rp2.070.000. Terdapat upside sebesar 9,5% dengan total return estimasi sebesar 11,6% dan dengan melebihi cost equity-nya yaitu 8,54. Dari sisi global, ekonomi dunia diproyeksikan melambat dari 2,8% di tahun 2024 menjadi 2,3% di tahun 2025 akibat suku bunga yang tinggi, ketegangan politik, geopolitik, dan fragmentasi rantai pasok. Namun di kawasan Asia Timur dan Pasifik tetap tumbuh solid berkat permintaan domestik yang sangat kuat. Federal Reserve juga menurunkan suku bunganya dari 5,5% menjadi 4,25% hingga 4,5%, meningkatkan likuiditas global dan mendorong aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Bagi sektor kesehatan, permintaan bersifat defensiv sehingga relatif tidak dipengaruhi perlambatan ini. Kondisi ini justru menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ekspansi seperti MIKA. Sedangkan di tingkat domestik, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03% pada tahun 2024 dengan inflasi terkendali di angka 2,19%, mencerminkan fondasi makro yang stabil. BI rate turun dari 6% menjadi 5,75% di tahun 2025, membukakan ruang ekspansi bagi perusahaan. Yang paling relevan bagi MIKA adalah ekspansi JKN Kids BPJS Kesehatan yang mencapai 271 juta peserta pada tahun 2024 dan ini diproyeksikan melampaui banyak sekitar 277 juta pada tahun 2025. Perluasan ini langsung mendorong utilitas rumah sakit, permintaan layanan medis, dan penggunaan alat kesehatan menjadi katalis positif bagi pertumbuhan pendapatan MIKA. Sektor kesehatan di Indonesia tumbuh secara struktural dan definitif, didorong 6 faktor utama. Yang pertama ada ekspansi JKN Kids, urbanisasi dan perluasan permintaan layanan medis non-modern, peningkatan penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi, digitalisasi kesehatan melalui telemedical yang meningkatkan efisien operasional sebesar 12% per tahun, kemudian ada kesadaran kesehatan masyarakat pasca pandemi yang naik 15% dibandingkan pada tahun 2019, serta belanja kesehatan nasional yang diproyeksikan mencapai kurang lebih 745 miliar pada tahun 2025. Seluruhan ini memperkuat permintaan jangka panjang terhadap layanan rumah sakit seperti MIKA. Posisi persaingan atau entimen kesehatan BII dibandingkan dua entimen kesehatan BI seperti MIKA ini jelas sangat unggul. MEDS yang bergerak di alat kesehatan justru mencatat kerugian sebesar 8,53 miliar dengan net margin minus 133%, sementara MMIX ini di distribusi kesehatan hanya membuka laba sebesar 1,21 miliar dan net margin sebesar 0,63%. MIKA dengan pendapatan kurang lebih 4,87 triliun, net margin sebesar 23,52% dan beta hanya 0,65 menjadi satu-satunya entimen yang direkomendasikan BUI dari ketiganya, unggul dalam skala usaha, profitabilitas, dan resikonya. Selanjutnya, deskripsi dan model usaha. PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk berdiri sejak tahun 1989 dan tercatat di BII sejak 9 April 2015. Perusahaan ini menerapkan model bisnis terintegrasi melalui 4 pilar. Yang pertama, 26 rumah sakit dengan layanan rawat jalan, rawat inap, ICU, hingga perawatan insentif berstandar premium. Yang kedua ada platform digital Altea Care untuk telemedika, booking online, dan rekomendasi elektronik. Yang ketiga ada sumber daya manusia yang berkualitas, kurang lebih 9.000 karyawan dengan tenaga medis spesialis didukung oleh Center of Excellence. Dan keempat ada
reverse market dari dua segmen pasien, 66,9% BPJS Kesehatan dan 33,1% dari umum atau asuransi swasta, yang menciptakan diferensi pendapatan yang defensif. Struktur kepemilikan saham didominasi oleh PT Griyaisani Chandra Sadia sebesar 63,88%. Analisis keuangan dan pendapatan profitabilitas. Dari sisi keuangan, Mika mencatat pendapatan sebesar 4,48 triliun pada tahun 2024, tumbuh sekitar 14,3% dari tahun sebelumnya. Sementara laba bersih tumbuh hingga 25,1% menjadi 1,15 triliun, menunjukkan adanya leverage operasional yang positif. Core margin meningkat dari 49,91% menjadi 53,68%. Dan net margin naik dari 21,48% menjadi 23,52%, mencerminkan efisiensi biaya yang semakin baik di seluruh jaringan rumah sakit. EPS dasar juga naik signifikan dari 65,8 ribu rupiah menjadi 82,43 ribu rupiah atau naik 26,7%. Tren 5 tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan pendapatan dan laba yang konsisten, sementara ROE meningkat dari 11,32% di tahun 2021 menjadi 17,63 di 2024 dan ROA dari 8,31% menjadi 13,90%. Selanjutnya ada analisis keuangan, likuiditas, dan struktur modal. Struktur keuangan Mika sangat sehat dan kooperatif. Debt to asset ratio menurun tajam dari 21,0% di tahun 2023 menjadi hanya 11,12% di tahun 2024, jauh di bawah rata-rata industri. Melanjutkan tren penurunan utang yang konsisten sejak tahun 2022, sementara itu current ratio naik dari 2,71 kali menjadi 4,74 kali, mencerminkan likuiditas jangka pendek yang sangat kuat. Kombinasi rendahnya utang dan tingkat likuiditas memberikan fleksibilitas bagi Mika untuk mendukung ekspansi jaringan rumah sakit ke depan. Kebijakan dividen juga konsisten selama 5 tahun berturut-turut dengan dividen yield sekitar 2,1% pada tahun 2024. Selanjutnya, relative valuation atau PE ration. Untuk valuasi ini saya menggunakan metode relative valuation berbasis PE to earnings ration. Yang pertama, mengidentifikasi PERS. Yang kedua ada mengumpulkan PES masing-masing yang menghasilkan rata-rata sebesar 22,74 kali dengan MMIX 25,80 kali dan MADS 28,20 kali. Ketiga, mengalihkan rata-rata PIR tersebut dengan EPS Mika sebesar 82,43 ribu rupiah, menghasilkan nilai intrinsik sebesar 1.874 ribu rupiah per saham dibandingkan dengan rata-rata pasar saat ini yang sebesar 2.070 ribu rupiah. Diperoleh potensi upside sebesar 9,5% yang menunjukkan saham Mika masih diperdagangkan di bawah rata-rata industri dan menawarkan ruang pertumbuhan yang menarik. Selanjutnya ada Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Untuk menghitung expected return, saya menggunakan Capital Asset Pricing Model dengan rumus sama dengan RF ditambah beta dikali RM minus RF dengan risk rate sebesar 5,50%, beta Mika 0,65%, equity risk premium sebesar 4,70% dan market return 10,20%. Diperoleh cash of equity sebesar 8,54%. Beta di bawah 1 ini menunjukkan bahwa Mika bersifat defensif dengan volatilitas lebih rendah dibandingkan pasar. Adapun estimated total return investor berasal dari capital gain ya sebesar 9,5% ditambah dividend yield yaitu sebesar 2,1%, sehingga totalnya mencapai 11,6%, lebih tinggi 3,06 poin dibandingkan cash of equity 8,54%. Artinya saham Mika menawarkan imbal hasil yang relatif terhadap resiko. Ada kesimpulan. Jadi, sebagai kesimpulannya, saya merekomendasikan buy untuk saham Mika dengan target harga sebesar Rp1.874.000 dan upside sebesar 9,5%. Rekomendasi ini didukung oleh jaringan 26 rumah sakit terluas di kelasnya, fundamental keuangannya sangat solid dengan pertumbuhan laba 25,1%, struktur keuangan kompresif dengan debt to asset hanya 11,12%, dan valuasi yang masih menarik dengan total return 11,6% di atas cost of equity sebesar 8,54%, serta strategi digitalisasi dan ekspansi yang berkelanjutan dengan profil resiko diferensial beta 0,65. Saham Mika sangat sesuai dengan investor kompresif sehingga moderate yang mencari pertumbuhan jangka panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan saya saat membacakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.